Assalamualaikum Bu. Oh iya, waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Oke, ini dengan siapa? Kelas berapa? Saya Irfa di kelas 9. Oh, dari kelas 9. Oke. Di sini kita bertemu di ruang pertemuan ini mau melaksanakan konseling individu ya, Mbak, berarti nggih. Karena sudah berhadapan dengan guru BK di SMP kita As-Salafiyah. Oke, jadi Mbak Irfa kesini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Oh, atas kemauan sendiri. Jadi mau ada beberapa omongan yang mau diceritakan. Oke, ada keluh kesah nih berarti. Oke, sebelum itu Bu Mila mau sebelum melakukan konseling individu ini, Bu Mila ada form ya kesediaan melaksanakan konseling individu yang harus diisi sebelum mengikuti konseling individu ini. Ya, apakah bersedia? Sedia. Oke, silahkan diisi. Ini poin-poinnya, silahkan diisi sesuai nama. Oke, tulisnya. Namanya ditulis di sana saja nggak apa-apa. Silahkan ini dibaca dulu ya. Sudah bersedia ya berarti secara tersebut untuk disertai dengan menyampaikan permasalahan yang saya alami. Oke, silakan tanda tangan di sini dan ditulis nama terangnya, jangan lupa. Oke, sudah. Terima kasih Mbak Eva, karena ini hal yang sangat penting sebelum kita melakukan konseling individu. Oke, sebentar ya. Oke, terima kasih atas kesediaannya. Diharap untuk pertemuan kita dalam konseling individu ini Mbak Eva lebih terbuka, lebih jujur apa keluh kesahnya yang sedang dirasakan, yang sedang dipikirkan, yang sedang menghantui pikirannya. Yes, sebelumnya saya akan jelaskan konseling individu ini nanti bersifat rahasia. Jadi tidak ada Bu Mila cerita dengan guru lain, tidak akan, karena memang di konseling individu ini memang sangat rahasia. Data-data Mbak Eva juga Bu Mila simpan, tidak akan ada yang tahu. Terus dari runtutan dari awal hingga akhir juga tidak akan diketahui oleh siapapun. Begitu, ya? Sudah paham? Sudah. Oke. Sekarang selanjutnya kita mulai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Tadi sudah disampaikan bahwasanya keinginan sendiri ya, tidak ada paksaan dari orang lain. Teman? Tidak ada. Oke. Jadi konseling individu ini mau menceritakan tentang apa? Keluh kesahnya apa? Tentang perencanaan karir. Oh, tentang perencanaan karir, karena ini udah kelas 9 ya. Oke, sebelumnya nanti apakah akan melanjutkan sekolah atau akan berhenti di tingkat SMP ini? Akan melanjutkan sekolah. Alhamdulillah. Sudah mendapat sekolahannya yang akan dituju? Belum. Untuk jurusannya? Belum juga. Berarti Mbak Eva di sini perencanaan karirnya masih bingung nanti mengambil jurusan apa. Jadi di SMA itu nanti banyak sekali jurusan. Yang paling utama saya kasih tahu ya. Yang pertama itu ada bahasa, IPA, IPS. Ya. Yang pasti beberapa di sekolahan yang memang Bu Mila tahu, dulu juga Bu Mila juga pernah di tingkat SMA, kebanyakan juga itu. Ada juga agama, kalau dia memang diambil dari madrasah. Biasanya kan ada madrasah, ada yang sekolah menengah seperti itu, ya. Oke. Terus Mbak Irfa sudah tahu tentang perencanaan karir itu seperti apa sih Bu? Gitu? Belum tahu, berarti masih belum tahu bagaimana perencanaan karir itu. Oke. Jadi gini Mbak, perencanaan karir itu sangat penting, apalagi di tingkat SMP. Baik nanti di tingkat SMA juga ada pasti, karena pasti nanti ada pendidikan yang tingkat lanjut, bukan hanya, semoga tidak berhenti di tingkat SMA saja, gitu, Oke, jadi langsung saja kita mulai
kira-kira pelajaran apa sih yang disukai Mbak Irfa di sekolah SMP ini? Saya suka pelajaran bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris, oke. Kenapa kok bisa suka bahasa Inggris? Karena saya terinspirasi sama bahasa Inggris. Wah, oke, bagus sekali. Guru bahasa Inggrisnya baik ya? Oke, alhamdulillah. Apakah Mbak Irfa ini suka bahasa Inggris itu baru di SMP ini atau sebelumnya? Baru di SMP. Baru di SMP, berarti di SD dulu belum? Belum, tapi di SMP ini alhamdulillah Mbak Irfa minatnya di pelajaran bahasa Inggris. Oke, baik, bagus sekali. Terus kalau di luar sekolah, kira-kira hobinya apa sih? Membaca dan suka menonton film bahasa Inggris. Oh, menonton film bahasa Inggris. Oke. Mbak Irfa ini mondok? Oh, mondok. Alhamdulillah, berarti mondoknya di sini ya. Oke, berarti kalau menonton kayak tadi kan menonton video bahasa Inggris, itu berarti di hari apa? Kalau hari Jumat, berarti hari Jumat boleh pegang HP gitu nih. Oke, siap. Terus selain itu, apakah pernah Mbak Irfa membaca buku-buku tentang bahasa Inggris itu? Oh, berarti bisa translate ya? Maksudnya kosakatanya bisa sedikit-sedikit. Oke. Terus selanjutnya, apakah hobimu sudah sejalan dengan pelajaran yang kamu sukai di SMP ini? Sudah, oke, sudah pasti ya. Oke, alhamdulillah karena tadi sukanya pelajaran bahasa Inggris dan sukanya juga menonton film yang bahasa Inggris juga, berarti dari luar negeri gitu. Oke, terus oke, selanjutnya tokoh siapa sih yang diidolakan sama Mbak Irfa? Beliau berbahasa Inggris. Oh, masih tetap bahasa Inggris. Oke, tadi di SMP, baru di SMP ya bahasa Inggrisnya. Kalau boleh tahu, apakah sudah pernah mengikuti lomba-lomba bahasa Inggris sebelumnya? Belum, berarti ya memang suka gitu nih, kosakata sudah bisa, tapi untuk merangkai kata-katanya apakah sudah bisa? Sedikit-sedikit. Oke, apakah terus perasaan ketika mengikuti pelajaran bahasa Inggris itu seperti apa? Senang, apalagi kalau bisa nemuin artinya gitu. Oh gitu. Di sini pakai kamus nggak Mbak kalau bahasa Inggris? Pakai nggak? Berarti setiap siswa sudah pakai kamus gitu Mbak. Oke. Terus oh iya, di sini kan ada kelebihannya yaitu Fun English Club. Oke, di sini tutornya juga dari kakak kelas. Ya. Apakah Mbak Irfa ikut tutor itu? Belum. Oke, berarti semoga nanti kalau ada kesempatan nanti di semester ini ikut ke Pare. Sudah tahu kan kalau ada agenda ke Pare agar setelah lulus ke Pare nanti di sini sebagai tutor bahasa Inggris. Sekarang kan Mbak Irfa kan suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Nah, bisa nanti ikut ke sana ke Pare ke Kediri untuk belajar di kampung Inggris agar apa? Satu, mengembangkan minat dari Mbak Irfa. Tadi sudah bisa merangkai kalimat sedikit demi sedikit agar apa? Bakatnya nanti Mbak Irfa muncul, lebih muncul lagi di dalam bahasa Inggris itu. Paham? Minat nggak nanti kira-kira kalau ada tur di sana? Atau sudah pernah mengikuti? Sudah pernah, tapi belum ikut ke tutornya, baru ikut ke sana saja. Berarti nanti kalau misal ada terjadwal lagi dari sekolahan, dari yayasan, semoga bisa ikut ke sana agar mendapat sertifikat tutornya. Karena tutor kan harus seperti itu kan, harus melewati beberapa tahap. Jadi minatnya Mbak Irfa ini bukan sekedar minat saja, biar nanti bisa berkembang dan bisa meraih cita-citanya. Sebelumnya tadi mohon maaf Mila kurang menanyakan cita-citanya apa? Menjadi guru bahasa Inggris. Oh, berarti langsung menjadi guru bahasa Inggris. Berarti ketika kamu cita-citanya akan menjadi guru, berarti kamu sudah punya pandangan nanti setelah SMA akan melanjutkan ke tingkat jenjang yang lebih tinggi. Betul? Oke, sudah ini namanya transisi ya Mbak. Jadi Bu Mila mengulik-ulik apakah kamu sudah punya minat, sudah punya bakat, cita-citanya juga sudah tertata, alhamdulillah. Jadi langsung kamu ini sudah punya gambaran, kamu sudah tahu minatmu dari bahasa Inggris, bakatmu juga sudah insya Allah sudah ada. Terus nanti cita-citamu juga semoga diraih dengan jalan yang mulus ya. Terus berarti kamu ini sudah punya
bidangnya itu ke arah bahasa, ya kan? Ke arah bahasa. Terus kira-kira kelebihanmu apa dari kamu suka bahasa Inggris itu? Kira-kira kelebihanmu apa? Bisa di luar dari bahasa Inggris itu, tapi di dalam dirimu kelebihannya coba apa? Oh, malah lebih suka gitu. Oh, gitu. Berarti kamu juga condongnya juga di matematika. Gitu. Guru matematikanya juga apakah sama dengan bahasa Inggris? Kan nanti bahasa Inggris baik gitu. Apakah matematika juga membuat nyaman? Ya, tapi lebih nyaman ke bahasa Inggris atau matematika? Dua-duanya. Oke, berarti punya dua minat. Oke. Oke, kelebihannya tadi juga dihitung. Oke, berarti nggak apa-apa. Jadi kamu punya dua minat. Oke. Nanti tergantung bakatnya. Kira-kira kamu tadi bakatnya di bahasa Inggris sudah bisa merangkai kalimat. Oke, sudah bisa merangkai kalimat. Lalu kamu punya minat lagi matematika. Oke, karena suka berhitung, menghitung. Oke. Ketika kamu pelajaran matematika ini lebih fokus, maksudnya kadang kan ada siswa yang dia di matematika ini, aduh aku males karena rumusnya atau apa. Kamu gimana? Kadang suka males kalau ada kejawaban, tapi setelah ada kejawaban langsung terus. Oh gitu, berarti matematika ini candu. Ya, untuk kamu itu candu. Oke, tapi untuk kelas 9 ini, karena tadi bahasa Inggris ini baru di SMP ini, belum di SD belum ada minatnya gitu. Apakah di SMP ini kamu condongmu lebih ke bahasa Inggris atau matematika? Kira-kira persennya banyak yang mana? Malah lebih ke matematika. Oke, tapi sama-sama matematika itu juga nanti dia bisa kalau hitung-hitungan, kalau SMA kan nanti IPA, ya, maksudnya di IPA. Kalau bahasa Inggris kan maksudnya di bahasa. Sudah disebutkan tadi, kalau di SMA pasti ada jurusan bahasa, IPA, IPS. Kalau biasanya kalau masuknya di madrasah itu pasti ada agama. Oke, jadi kamu sudah punya pandangan dua jurusan ini untuk tingkat SMA. Terus selanjutnya, apakah kamu di bahasa Inggris dulu ya, kamu menghafal kosakatanya tuh lancar atau gimana? Lancar. Alhamdulillah. Oke, berarti juga di bahasa Inggris sama matematika kamu ini sama imbangnya. Kalau matematika sudah dari SD atau baru di tingkat SMP ini? Dari SD matematika ini. Yang bahasa Inggris baru ini, baru di SMP ini. Oke, itu sangat baik. Terus kamu ini mempunyai kemampuan mengajar berarti. Karena apa? Di bahasa Inggris ya tadi itu sudah baik. Kamu punya minat, kamu punya bakat. Di matematika juga kamu minatnya ada, bakatnya di yang menghitung tadi. Ya, jadi sama imbangnya. Oke, berarti kamu ini masih bingung. Nanti milihnya di SMA itu bahasa Inggris atau matematika gitu. Oke. Jadi gini, kalau dikaitkan dengan cita-cita, tadi apa cita-citanya? Guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris cita-citanya. Nah, berarti karir yang akan kamu capai pertama pasti jadi guru. Nah, untuk yang kedua ini bakatnya kan banyak nih, ada yang di IPA, ada yang di bahasa Inggris. Tapi kalau di IPA ini pasti ada pelajaran bahasa Inggris. Di bahasa juga kalau itu bahasa sama IPA ini nanti ada di kejuruan. Nah, SMA kan ada kejuruan, nanti kelas 11 itu pasti ada kejuruan, di mana nanti kalau pelajaran jurusannya IPA pasti nanti ada kimia, biologi, fisika dan lain-lain. Tapi pasti ada bahasa Inggris. Pasti ada bahasa Inggris. Terus kalau di bahasa dia juga ada pasti matematika, tapi ya pasti dia lebih banyak jurusan-jurusan pelajaran-pelajaran yang dia bahasa-bahasa. Jadi bahasa Inggris, terus bahasa luar-luar yang kayak Jepang, kayak gitu-gitu pasti ada. Biasanya di tingkat SMA seperti itu, okay? Jadi untuk saat ini cita-citanya sudah punya dapat belum? Misal nanti pengen guru apa gitu?
Belum, masih bingung. Oke, berarti nggak apa-apa. Semoga menjadi guru itu yang paling mulia. Oke, seperti lagu kebangsaan di sini, lagu patriot di Indonesia apa? Guru tanpa tanda jasa. Nah, oke. Setelah itu kita buat format rencana karir ya. Untuk apa? Ini sederhana saja. Untuk apa? Untuk nanti kamu juga tahu rencana karir yang kedepannya itu seperti apa. Seperti itu, oke. Biar tahu nanti kelebihanmu itu di bagian apa, terus nanti apa sih yang bisa saya lakukan ketika saya sudah mempunyai cita-cita atau minat atau bakat yang saya miliki. Gitu, oke. Silakan diisi. Nanti saya bimbing ya. Ini untuk nanti melanjutkan apa? Melanjutkan konseling individu kita. Silakan diisi identitasnya terlebih dahulu. Nama lengkap. Ia ditulis cita-citanya apa? Menjadi guru. Oke. Ya, silakan di sini. Aspek dan komponen yang pertama untuk mengisi rencana karir ini ada alasan memilih profesi itu. Memilih profesi ini tadi kan ditulis guru nih. Nah, alasannya apa sih? Silakan ditulis di sini dulu. Nanti baru Bu Mila bacakan ya nanti. Oke. Menurutmu alasannya apa? Gak apa-apa, relax aja, jangan tegang ya. Pelan saja. Boleh lebih dari satu ya rasanya. Kelebihan dan kekurangan, silakan kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirimu menurutmu. Kelebihannya apa di dalam diri ini, terus kekurangannya apa yang perlu diperbaiki kekurangannya. Pasti ada toh? Iya, pasti ada.
yang mau ditulis? Belum tahu. Belum tahu. Oke. Silahkan diisi sepuasnya, karena nanti kan bersifat rahasia ya. Yang tahu hanya saya saja sebagai guru BK. Ya, tuliskan satu ya, studi kuliah di tingkat apa, jurusannya pengen apa gitu. Yang paling menonjol. Terakhir, dukungan yang dibutuhkan pasti butuh dukungan dari siapa saja, silakan ditulis. Sudah selesai. Jadi ini di akhir ini ada yang namanya emoji yang sesuai dengan perasaanmu saat ini. Nah, silahkan pilih 2 saja yang sesuai dengan perasaanmu saat ini, yang mengungkapkan. Silahkan dilingkari di bagian emojinya, silahkan. Oke, yang satu. Oke, boleh saya ambil dulu ya. Oke, sudah dituliskan format rencana karir sederhana. Sebenarnya masih banyak ada format rencana karir, tapi ini Bu Mila kasih yang sederhana dulu. Ya, jadi yang pertama ini aspeknya, yang pertama itu adalah alasan memilih profesi. Ya, alasan memilih profesinya apa? Terus? Pengen mengajar anak-anak Indonesia. Karena apa? Pekerjaan apa sih ini yang kamu inginkan? Guru tadi. Karena di sini kamu tuliskan karena merupakan pekerjaan yang mulia. Oke, bagus. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu minat, bakat, dan keterampilan. Tadi minatmu apa? Yang sudah kamu jelaskan? Menghitung dan membaca. Terus bakatmu apa? Di sini bisa lebih teliti dan sabar. Karena apa? Di menghitung ini di pelajaran matematika dia harus teliti.
Terus juga di menghitung kayak gini di pelajaran matematika itu membutuhkan kesabaran. Juga dengan bahasa Inggris juga harus teliti. Beda kosakata pasti beda arti. Terus butuh kesabaran untuk merangkai kata-katanya karena kamus kan tebel ya Mbak, jadinya harus dipilah satu-satu mana yang memang sesuai dengan kosakatanya, ya seperti itu. Terus yang ketiga yaitu keterampilan. Apa sih keterampilanmu itu yang sudah menonjol? Dapat berkomunikasi dengan baik dan Rajin dalam belajar. Oke. Kalau di pondok tuh belajarnya gimana sih Mbak? Dikasih waktu atau gimana? Kasih waktu. Oh dikasih waktu. Oke. Berarti sudah tertata nih. Karena di sini kata keterampilannya rajin dalam belajar, tapi kalau di pondok katanya sudah dikasih waktu, berarti kan sudah tertata. Iya kan? Oke. Terus komunikasi yang baik. Oke, saya acungi jempol. Memang saya acungi jempol. Kenapa? Di sini Mbak Irfa memang sudah mengeluarkan kalimat-kalimat atau curhatannya tuh sudah jelas, bisa dimengerti. Oke. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa? Terus suka belajar hal baru. Wah, sangat bagus ini. Suka belajar hal baru berarti tidak monoton. Yang aku kan suka perkalian, gitu kan enggak ya? Banyak, maksudnya di situ kan banyak bab-bab yang harus dibahas, berarti pasti suka, pasti bisa mengikuti. Belum berarti suka, pasti bisa mengikuti. Mudah bergaul, sangat bagus. Di usiamu yang sekarang kan banyak teman dari luar, apalagi dari pondok, bukan hanya dari desa sini atau dari kecamatan sini, pasti ada banyak dari luar Jawa atau dan lain sebagainya. Oke, baik sudah. Terus kekurangannya? Grogi, berarti nggak pede, kurang percaya diri. Ya, terus pernah nggak sebelumnya ini, sebelum melakukan konseling individu ini, Mbak Irfa tampil di depan banyak orang? Pernah? Dalam acara apa itu? Lomba bercerita. Sudah pernah ikut lomba bercerita? Bercerita apa itu? Dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia pernah, bahasa Jawa pernah. Oh, berarti sudah 2 kali. Apakah sudah meraih kemenangan? Belum. Oh iya, nggak apa-apa, itu sudah usaha yang sangat bagus. Di tingkat apa kalau boleh tahu? Kecamatan. Oh, sudah di tingkat kecamatan. Berarti mendapat harapan nih. Ya, nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Oke, siap. Terus lanjut. Ini langkah-langkah mencapai karir juga sudah ada 4 poin, Oke. Kalau jangka pendeknya Mbak Irfa setelah SMP ini akan melanjutkan apa? SMA. Dengan jurusan berbahasa atau IPA. Oke, sudah bagus karena sudah punya pandangan. Tadi kan masih bingung masih bingung Bu antara bahasa, IPS atau IPA. Sekarang sudah mempunyai 2 pilihan, betul, sudah menentukan 2 pilihan. Yang pertama yaitu bahasa, betul. Yang kedua IPA. Karena nanti di SMA pasti melalui beberapa, pasti ada ujiannya. Jadi sesuai nanti lolosnya Mbak Irfa nanti di atas, semoga sesuai dengan minat Mbak Irfa. Terus setelah ini SMA ini apakah hanya melanjutkan SMA saja? Ada kursus-kursus khusus atau apapun yang akan diikuti? Mengikuti kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris sudah mengikuti untuk tahun ini, untuk di SMP ini? Sudah pernah? Di luar sekolahan atau di dalam sekolahan? Di luar. Oh, tapi sudah kenal dengan gurunya, Oke, sudah. Berarti sudah ada 1 tahun mengikuti kursus itu? Sudah. Oke, berarti di luar sekolah, berarti maksudnya nggak ada di dalam sekolah. Di dalam sekolah tadi kan ada Fun English Club, itu kan wajib. Berarti kamu mengikuti kegiatan juga kursus di luar sekolah, di luar jam pelajaran juga. Oke, lalu jangka panjangnya. Kalau tadi jangka pendeknya kan Mbak Irfa melanjutkan di tingkat SMA dengan 2 pilihan jurusan, yang pertama bahasa, yang kedua IPA. Nah, untuk jangka panjangnya, apa jangka panjang Mbak Irfa nanti? Ingin kuliah, alhamdulillah, semoga nanti tercapai. Ingin kuliahnya nanti, kan pasti di kuliah itu banyak sekali jurusan. Nah, cita-citanya di sini guru. Nah, kira-kira nanti mau ngambil jurusan apa?
Inggris. Oke. Insya Allah, jangan mungkin, insya Allah. Semoga nanti tercapai. Sudah hebat sekali. Jadi sekarang itu kamu sudah punya gambaran yang sangat amat jelas. Kenapa? Kamu sudah mempunyai langkah jangka pendekmu, di mana kamu nanti akan meneruskan SMA, memiliki 2 jurusan yang akan dipilih. Yang pertama bahasa dan IPA. Setelah itu kamu sudah punya langkah jangka panjangnya, yaitu apa? Tadi sudah melanjutkan kuliah untuk mengambil jurusan bahasa Inggris. Nah, jurusanmu ini, bahasa Inggrismu ini sudah cocok dengan cita-cita yang kamu inginkan atau yang kamu tuliskan di format rencana karir ini. Apa cita-citanya? Guru. Apakah sudah sesuai? Sangat sesuai. Oke, semoga nanti juga diberi kelancaran. Amin. Semoga rezekinya ini melimpah ruah untuk bisa melanjutkan ke jenjang-jenjang berikutnya. Oke. Sudah jelas semuanya? Apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah plong semuanya? Sudah. Oke. Terus ini bahas sedikit lagi. Tadi kekurangannya di sini kurang percaya diri di depan umum. Tapi di sini alhamdulillah dengan perasaanmu hari ini yaitu percaya diri dan bahagia, Dan tadi sudah kamu sebutkan bahwasanya kamu sudah pernah mengikuti lomba bercerita tingkat kecamatan. Berarti itu kan sudah di depan umum. Tinggal gimana kamu nanti, saya kok masih grogi mau tampil di depan umum. Nah, caranya gimana? Kamu boleh ketika kamu mau tampil di depan umum, tarik nafas dulu, keluarkan, tarik nafas dulu, keluarkan. Itu hal yang sangat sederhana, tapi insya Allah semoga bermanfaat. Jadi nanti besok kalau kamu ada mengikuti lomba lagi, semoga. Kalau misal kamu grogi, silahkan ingat pesan Mila, tarik nafas dulu, ditahan sebentar, 3 detik, terus dihembuskan. Jangan lupa nanti kalau sebelum tampil baca bismillah dulu dan sholawat. Selalu diingat. Oke, gimana perasaanmu setelah menuliskan rencana karir ini sederhana dan sudah bercerita panjang kali lebar? Ini sudah banyak waktunya. Tadi kesini sudah izin sama guru pelajarannya? Sudah. Dikasih izin Oke. Gimana? Perasaannya gimana? Lebih tenang dan semangat untuk melanjutkan cita-cita. Oh iya, untuk kedepannya, untuk meraih masa depan. Oke. Berarti sudah punya pandangan sangat cerah atau masih ada mendung-mendungnya? Sangat cerah. Oke, alhamdulillah. Jadi saya ikut senang Mbak, dimana tadi masuk juga wajahnya Mbak Irfa sepertinya banyak beban. Sekarang sudah cerah, sudah bisa senyum, sudah mendapat langkah berikutnya untuk dicapai. Jangan lupa nanti kalau libur pondok atau ada sambangan dari orang tua, silakan diceritakan, Bu, kemarin saya sudah melakukan bimbingan individu, ternyata nanti besok saya sudah punya rencana ini gitu. Diceritakan ke orang tua agar lebih terbuka. Dan Mbak Iva juga enggak menyimpan apapun kebanyakan ini dengan sendiri. Jadi bisa dilimpahkan ke orang tua, atau mungkin nanti kalau Mbak Irfa masih bingung lagi, belum ada pandangan yang, maksudnya ada pandangan yang aku nggak sesuai sama yang kemarin, yang sesuai hari ini, silahkan boleh menjadwalkan konseling individu lagi, kita bisa jadwalkan untuk berikutnya, seperti itu, paham? Alhamdulillah. Saya ikut senang dengannya. Jadi hari ini kita sudah berhasil menyusun format rencana karir sederhana ini. Sudah lebih tertata. Sudah lebih tertata. Terus cita-citanya tadi menjadi guru bahasa Inggris. Insya Allah semoga tercapai. Terus dan langkahnya juga sudah jelas, tadi sudah Bumila tuliskan langkahnya tadi. Jangka pendeknya meneruskan jurusan bahasa atau IPA yang diambil, lalu sambil mengikuti kursus bahasa Inggris yang sudah diikuti mulai 1 tahun ini. Terus nanti setelah itu langkah jangka panjangnya itu Mbak Irfa mengambil kuliah jurusan pendidikan bahasa Inggris dan cita-citanya menjadi guru. Hebat, alhamdulillah. Jadi Mbak Irfa sudah selesai, nggak ada
unek-unek lagi yang akan dikeluarkan selain ini? Oke. Jadi cukup sekian konseling individu pada hari ini. Nah, semoga nanti kedepannya juga Mbak Irfa punya waktu lagi untuk melaksanakan konseling individu. Oke, di luar jam ini atau yang penting kalau misal ada belajar ini kan aktif belajar ya, jadi izin ke gurunya mau menemui guru BK untuk melaksanakan konseling individu. Tadi sudah izin seperti itu. Oke. Sudah nggak ada yang ditanya lagi? Oke, sampai. Terima kasih ya atas waktunya. Semoga cita-citanya tercapai. Terus oke, kita akhiri dengan berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga jangka panjangnya atau cita-citanya semoga segera tercapai dan dengan jalan yang mulus. Oke, silakan kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran lagi. Waalaikumsalam.